Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa kembali dalam ibadah kelas pra-remaja GKT Sidoarjo pada tanggal 25 Oktober 2020. Apa kabar kalian semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah adik-adik, zaman sekarang memang yang kita harapkan adalah memiliki tubuh yang sehat ya, terutama dalam masa pandemi ini ya. Kita mengucap syukur kalau kita masih diberi anugerah kesehatan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memeliharakan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat. Engkau melindungi kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan diri kami rindu untuk diurapi Tuhan, supaya kami dapat datang ke hadirat-Mu melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang tolong kami, supaya kami dapat memberikan yang terbaik melalui ibadah kami pada pagi hari ini, yaitu hati kami, puji-pujian kami, juga kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan suara kita. Kita menyanyi bersama-sama ya. Kita memuliakan Tuhan dengan sebuah pujian berikut ini. Ku rasakan kehadiran
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Perikop pada pagi hari ini kita ambil dari kitab 3 Yohanes 1-4, yaitu surat Yohanes ya. Surat Yohanes 3 ayat 1-4. Salam dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Adik-adik, perikop yang kita baca tadi itu merupakan pembukaan sebuah surat. Ya, jadi kalau orang mengirim surat itu pasti ada bagian pembukanya. Pada zaman dahulu, ketika orang mengirimkan surat, itu biasa pembukaannya itu berupa doa, seperti doa berkat ya. Coba nanti kalian bandingkan sendiri dengan surat-surat yang lain ya. Misalnya surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, atau surat Petrus, atau surat Paulus kepada Timotius ya, kalian bisa membandingkan. Nah, tetapi dalam surat ini, penulis surat yaitu Rasul Yohanes, dia memakai pembukaannya dengan memberikan salam dan menanyakan kesehatan Gayus ya. Nah, kesehatan Gayus ini benar-benar menunjukkan pada kesehatan secara fisik ya. Jadi menanyakan kesehatan badan ya. Tetapi kesehatan badan ini pasti juga berhubungan dengan kesehatan jiwa dan hidup dalam kebenaran. Ini berarti bahwa kesehatan tubuh juga menjadi hal yang penting ketika kita harus melakukan pemberitaan firman Tuhan atau pelayanan. Adik-adik, kalau zaman dahulu saja bahwa kesehatan itu dianggap sesuatu yang penting, apalagi zaman saat ini ya, di zaman ada pandemi corona ini, tentu saja hidup sehat adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali ya. Adik-adik, mengapa kok hidup sehat itu penting? Ya, hidup sehat itu penting karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus ya. Coba kita lihat dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri ya, bahwa tubuh kita ini adalah milik Roh Kudus, yaitu milik Tuhan ya. Jadi kita pun harus menjaga milik Tuhan dengan baik. Perikop yang ingin bicarakan pada pagi hari ini yaitu aku dan pemanfaatan tubuh yang sehat ya. Untuk apa sih kita punya tubuh yang sehat? Bagaimana sih kita harus menjaga supaya tubuh kita tetap sehat ya. Nah, adik-adik, yang pertama Losa akan mengajak kalian memikirkan bagaimana supaya kita dapat menjaga tubuh kita tetap sehat. Hal yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu tentang pola makan ya. Pola makan itu bisa berarti bahwa kita kalau makan itu harus teratur, tepat waktu ya. Jangan kalau lagi asik main terus lupa makan ya. Meskipun sebanyak-banyaknya tugas dari sekolah, tetap harus memperhatikan waktu untuk makan ya. Nah, hal yang lain yaitu kita makan harus yang seimbang ya,
tidak boleh rakus. Tahu rakus? Rakus itu ingin makan sebanyak-banyaknya ya. Bahkan mungkin ada rasa takut gak kebagian ya. Jadi mau dimakan sebanyak-banyaknya. Nah, firman Tuhan itu mengatakan bahwa kita juga harus mengendalikan nafsu kita untuk makan ya. Kita tidak boleh rakus ya. Ayo kita lihat dari kitab Amsal 23 ayat 2 dan 3. Amsal 23 ayat 2 dan 3. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Itu yang dikatakan dalam kitab Amsal ya. Jadi kita harus mengendalikan nafsu kita, jangan kita makan dengan rakus ya. Juga di situ dituliskan jangan ingin akan makanannya yang lezat. Nah, adik-adik, memang tidak semua makanan yang lezat itu baik ya. Di situ dituliskan itu adalah hidangan yang menipu. Kadang-kadang di balik kelezatan itu banyak terdapat hal-hal yang tidak baik untuk tubuh kita. Contohnya minuman soft drink itu lezat, enak, seger, nikmat ya. Tetapi di balik itu tidak terlalu baik untuk tubuh kita. Memang sekali-kali minum soft drink boleh. Kalau misalnya ada sebuah pesta, perayaan, boleh kita minum soft drink. Tetapi itu bukan merupakan konsumsi sehari-hari. Karena itu dituliskan kita harus mengendalikan nafsu kita. Begitu juga dengan makanan. Nah, kenyataannya sekarang ini anak-anak lebih suka makanan junk food ya. Makanan siap saji. Kenyataannya makanan itu juga tidak terlalu baik untuk kesehatan kita. Masih lebih sehat adalah makanan yang dimasak oleh ibu kita di rumah. Karena masakan yang dimasak oleh ibu kita di rumah adalah masakan yang seimbang gizinya ya. Proporsional gizinya seimbang. Kalau kalian ingat ya, waktu kalian SD pasti ada dibahas makanan yang sehat adalah makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Jangan lupa, jangan hanya makan gorengan saja, tetapi juga harus makan sayur-sayuran ya. Nah, adik-adik, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat adalah hidup yang bersih ya. Apalagi pada zaman pandemi ini. Kita diharuskan untuk hidup bersih, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak ya. Nah, hal mencuci tangan itu sebetulnya juga sudah diatur di dalam kitab suci. Dalam kitab Imamat pada zaman Nabi Musa, Allah sudah menganjurkan untuk umat Israel, imam-imam untuk membasuh tangannya ya, membasuh tangan ya. Jadi membasuh itu sama dengan mencuci tangan ya. Nah, hal ketiga yang kita pelajari yaitu kita harus hidup dengan seimbang. Hidup yang seimbang itu artinya kita harus seimbang dalam bekerja atau belajar, beristirahat, dan juga berolahraga. Masalahnya sekarang ini kalian sekolahnya secara online ya. Jadi sekolah pun membutuhkan gadget. Nah, nanti waktu beristirahat atau bermain, kalian pun bermainnya dengan gadget juga kan? Main game atau nonton drama ya. Nah, semuanya berhubungan dengan gadget. Jadi akhirnya antara bekerja dan beristirahat bermain itu tidak ada bedanya ya. Nah, kemudian ada kebiasaan lagi yang sekarang ini menjangkiti anak muda, yaitu kebiasaan mager, malas gerak ya. Jadi sudah klop sudah belajar atau bekerjanya menggunakan gadget, bermainnya juga dengan gadget,
malas gerak lagi, wah wis klop ya. Nah, kita harus berusaha menyeimbangkan hidup kita. Jadi kalau sudah belajarnya pakai gadget, coba istirahatnya jangan pakai gadget ya. Melakukan sesuatu yang lain ya, bermain yang lain, melakukan aktivitas, misalnya bisa juga bermain dengan binatang peliharaan ya, atau mungkin juga bisa bermain dengan adik, atau mungkin juga bisa membantu orang tua ya, melakukan aktivitas fisik ya. Nah, jangan lupa juga beristirahat yang cukup ya. Jangan terus karena keasikan main game atau menonton, akhirnya waktu tidurnya dikurangi ya. Saya lihat sekarang banyak anak-anak itu tidurnya makin lama makin malam ya. Itu tidak baik ya. Kita juga perlu beristirahat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Tubuh juga adalah karunia Tuhan bagi kita, termasuk juga kesehatan. Itu adalah karunia Tuhan. Memelihara kesehatan berarti kita menghargai karunia dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kesehatan tubuh kita ini harus kita pakai untuk melayani Tuhan sebagai persembahan dari tubuh kita untuk Tuhan. Adik-adik, memang kesehatan adalah anugerah daripada Tuhan ya. Tetapi kesehatan itu tidak serta-merta begitu aja ada. Kita tetap harus memeliharanya ya. Harus ada usaha untuk memelihara kesehatan kita. Nah, kesehatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan ini akhirnya untuk apa? Apa gunanya tubuh kita sehat? Tuhan menghendaki kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, yaitu sebagai persembahan yang hidup ya. Nah, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, contohnya kalau kalian ingat ya, waktu kalian ada di kelas sekolah minggu, kita masih bisa ibadah komunal. Nah, Losu-losu selalu mengingatkan kepada kalian, ketika kalian mempersembahkan kolekte kepada Tuhan, maka harus mempersembahkannya dengan yang baik, yang terbaik. Contohnya, kalau kita mempersembahkan uang, tidak boleh uang itu diuntel-untel ya, sampai tidak berbentuk. Atau mempersembahkan uangnya yang jelek, sampai robek-robek, atau mungkin sampai terpotong sebagian ya, itu tidak boleh, karena itu berarti kita tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Tuhan, maka kita juga harus mempersembahkan tubuh kita yang baik dan sehat ya. Ayo kita baca dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, kiranya ayat yang baru kita baca ya, Roma 12 ayat 1 ini dapat menjadi ayat emas kita pada pagi hari ini ya. Sebelum Lose mengakhiri firman Tuhan hari ini, tugasnya hari ini yaitu menghafalkan ayat hafalan, yaitu Roma 12 ayat 1 ya. Mari kita bersama-sama menjaga tubuh kita supaya tubuh kita sehat dan dapat kita pergunakan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, yaitu dengan melayani Tuhan ya. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberikan sebuah anugerah yang besar kepada kami, yaitu anugerah kesehatan, selain daripada anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah kesehatan kami ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memelihara kesehatan kami dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bahwa memohon kepada Engkau agar Engkau senantiasa melindungi kami, terutama pada masa pandemi corona ini.
Tuhan, jauhkanlah kami daripada sakit penyakit. Bapa di surga, pada saat kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin ada di antara mereka yang harus menghadapi sakit pandemi corona ini. Mohon Tuhan yang menolong mereka, memberikan hati yang bersandar kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan kepada Tuhan, dan juga mereka harus hidup disiplin, meminum obat, dan hidup sehat seperti yang dianjurkan oleh para dokter. Mohon Tuhan yang menjamah dan memberikan mereka kesehatan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya bangsa dan negara kami ini dapat bersama-sama untuk memerangi virus-virus yang sekarang ada di antara kami ini, supaya kami dapat memutuskan penularan yang terjadi. Tolonglah supaya kami juga dapat hidup disiplin dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, dan juga menjaga kondisi tubuh yang baik dengan makan dan beristirahat yang cukup. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, dan juga para sukarelawan. Mohon Tuhan yang menolong mereka, Tuhan juga yang memakai mereka untuk kemuliaan-Mu melalui menolong orang-orang yang sakit. Bapa di surga, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Salam sehat selalu ya. Sampai jumpa.